Shalom, damai di hati, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari Jumat 20 Juni 2025 ini kita jumpa lagi dengan renungan harian keluarga. Mari kita memulaikan renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami puji dan sembah Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, yang terus menganugerahkan kehidupan bagi kami. Di hari ini kami hendak lagi merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami, pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami memahami firman Tuhan dan melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ampun kami dari salah dan dosa kami siap mendengarkan merenungkan firman dalam nama Yesus. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita baca firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-27, firman Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Demikian firman merenungkan dengan tema menjadi orang berguna bagi orang-orang yang percaya. Keluarga Kristen yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi orang yang berguna bagi sesama tentulah mendatangkan kesukacitaan tersendiri. Kita dapat melakukan hal-hal sederhana sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita punya kelebihan secara finansial, mengapa kita tidak melakukannya? Namun jika kita tidak memiliki kemampuan secara materi, mengapa kita tidak memberi tenaga, pikiran, dan nasihat yang tentu juga sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan perhatian, butuh didengar keluhannya, dan bahkan butuh pengajaran. Kepergian Apolos ke Akhaya ternyata sangat berdampak positif bagi jemaat di sana. Sekalipun mulanya mereka tidak mengenal Apolos, sehingga Priskila dan Aquila mengirim surat kepada murid-murid di sana. Ternyata ia disambut dengan baik. Bahkan Apolos berguna bagi orang-orang percaya di sana. Walaupun di sana ada orang-orang yang terkenal karena karunia roh, namun Apolos membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Alangkah indahnya jika kehadiran kita dimanapun berada dapat berguna dan dapat menjadi berkat bagi sesama. Nah, sebagai makhluk sosial dan makhluk Tuhan, jika kita hidup, kita berdampak positif bagi sesama, terutama di lingkungan di mana kita hidup dan tinggal. Tentulah mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. Apa yang baik kita lakukan bagi orang lain mendatangkan berkat sukacita tersendiri bagi diri sendiri dan keluarga kita. Oleh karena itu, kita diajak untuk menjaga hubungan yang baik di lingkungan di mana kita berjemaat, bekerja, dan bersosial. Jauhkan diri dari perpecahan, perseteruan, dan percideraan hanya karena mempertahankan harga diri, memaksakan kehendak, dan menganggap diri lebih baik dan lebih benar dari orang lain. Tuhan Allah menolong setiap pribadi dan keluarga kita agar menjadi berguna serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau, kami bersyukur untuk hari baik yang Kau beri bagi kami boleh merenungkan kebenaran firman yang tentu menguatkan iman kami dan terus mengingatkan kami untuk hidup berkenan kepada Tuhan, tapi juga bagaimana hidup berguna bagi sesama dengan senantiasa melakukan hal-hal yang tentu diberkati oleh Tuhan. Maka Roh Kudus menuntun menyertai kami dalam kapasitas kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah keluarga, di jemaat dan masyarakat. Berkati keluarga kami, berkati jemaat Maranatha Selatan, siapapun yang mendengarkan
renungan harian keluarga ini terus diberkati oleh Tuhan dalam kondisi dan keadaan apapun mereka. Namun terus berdoa dalam pengharapan iman bahwa Tuhan kiranya akan menolong dan memberkati mereka yang tengah ada dalam pergumulan duka ataupun dalam keadaan bergumul sekalipun, keadaan sakit, dimanapun tengah dirawat di rumah atau rumah sakit, biarlah dikuatkan iman dan bersyukur dengan jemaatmu yang menikmati ungkapan syukur dengan berbagai hal, biarlah sukacita menjadi bagian kehidupan mereka. Pemimpin gereja, pemimpin masyarakat diberkati oleh Tuhan, anugerahkan sehat kuat, hikmat dan kemampuan bagi mereka melaksanakan panggilan pelayanan mereka. Sepanjang kehidupan kami hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikian renungan harian keluarga di hari ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Demi Maranatha Pastaten. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.